Halo, kembali lagi kepada saya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas dengan order to cash. Nah, hal yang perlu dipersiapkan ialah, nah, hal yang perlu disiapkan adalah yang ada 3 akun. Yang pertama ada sales, kedua ada invent, dan juga ada finance. Salesnya itu akan membuat quotation-nya tersebut, quotation-nya tersebut. Terus yang kedua invent itu akan mempersiapkan produknya tersebut. Nah, kalau misalkan yang bagian finance itu akan melakukan pembayaran. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah ke akun Invent tersebut untuk membuat produk yang mana akan digunakan untuk si sales tersebut agar agar untuk membuat quotation tersebut. Quotation Invent tersebut. Oke, dia kita ke bagian produk. Nah, kita pilih kira-kira yang mana yang mau apa? Contoh kita kasih contoh yang mana yang mau dipakai buat di quotation apa produk yang bakal dilakukan transaksi. Kita coba deh kabinet ya. Terus kita lakukan action duplicate. Nah, di duplicate karena kita mau kasih kode khusus untuk melakukan transaksi tersebut. Misalkan kodenya itu oke. Nah, untuk purchase on hand-nya itu kita set dia itu 100 untuk aman. Nah, kita create. Oke, wait, udah berhasil ya. Kita save. Nah, untuk balik lagi ke bagian produk. Tadi nggak ke save ya. Bentar. Kita coba untuk Kate. And kita save kita on hand-nya. Oke. 100. Sampai lagi ke sini. Nah, habis itu ANN udah, ownernya udah. Nah, kita ke udah berhasil ya nih berarti ya. Kita balik ke produk. Nah, ini udah berhasil ya berdua ya. Oh ya, ini ke duplicate. Nah, jadi nanti kita pakai yang ini. Oke, selalu balik lagi ke akun sales untuk membuat quotation-nya. Nah, balik ke sales untuk melakukan quotation-nya. Quotation, kita melakukan create. Nah, untuk customer-nya itu kita pakai karena pakai demo data, kita random aja. Misalkan si Azure cover. Terus untuk quotation template-nya itu kita nggak usah, kita langsung add produk aja. Karena kita udah buat ANN coba. Nah, ini udah ada. Oke. Nah, kita kuantitinya itu langsung unit price itu langsung ada ya. Kuantitinya itu misalkan kita contoh 3. Nah, terus habis itu sudah cek tasnya kita default 0, kita save. Nah, kita save. Setelah itu kita cek urutannya. Setelah kita membuat ini, kita ke invent. Nah, setelah itu kita ke invent. Oh, setelah itu kita kembali ke invent. Nah, habis ke invent kita ke overview. Nah, kita lihat ada order pending. Nah, kita lihat nih di bagian si ininya itu S0024. Cek nih kita S024 yang mana? Oh, belum. Ini kan sudah berhasil ya. Oh iya, sorry, quotation-nya udah berhasil belum? Berarti kita cek dulu nih apakah quotation-nya sudah layak untuk dikonfirm atau tidak. Setelah selesai kita confirm terlebih dahulu. Nah, ketika sudah sales order, lalu terbaca di bagian inventory overview-nya. Coba kita refresh.
Nah, ini S24-nya sudah ada nih ya. Sudah ready, sudah siap untuk dilakukan untuk overview-nya. Nah, kita lihat nih. Demand-nya. Demand-nya 3, reserve-nya 3 karena sudah tersedia, karena kuantitinya itu sudah tersedia dan apa namanya tadi kita udah on hand-nya itu berarti quantity di barang tersebut udah ada. Berarti udah 3 ya. Udah 3 juga. Kalau misalkan emang belum reserve, sorry bukan reserve, sorry salah. Ini berarti demand-nya 3 dan-nya belum ya, berarti diedit. Sorry tadi ada kesalahan kata-kata. Reserve-nya itu harus disediain, maksudnya reserve itu harus disediain 3 unit, 3 barang, 3 produk. Ini butuhin 3, terus oke, kita save. Nah, setelah itu kita validate. Nah, setelah kita validate, sudah berhasil, kita cek lagi. Setelah divalidate, kita balik ke sales untuk melakukan deliver. Balik ke sales. Nah, terus ke order. Nah, kita cek sini. Nah, ini udah berhasil ya berarti ya. Kalau jika sudah berhasil, kita jangan lupa untuk create invoice. Di sini dia bilang quantity-nya delivered. Nah, di deliver dulu terlebih dahulu, jangan lupa. Oke, di deliver dulu. Nah, sebelum di deliver lebih alangkah baiknya, bukan alangkah baiknya sih sebenarnya kalau order to cash itu langsung saja langsung create invoice saja. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk deliver tersebut bisa, cuma nanti connect-nya ke adminnya. Create view invoice. Nah, habis itu kita sudah cek nih agar untuk siap dibuat invoice-nya ketika sudah confirm, kita confirm, sudah like to di confirm, kita confirm. Nah, setelah selesai, nah berarti dia masih tampilan ini kan. Untuk register payment-nya memakai akun finance. Nah, untuk pakai akun finance, kita ke invoice. Nah, ini ada yang terbaru. Nah, yang notepad ini ya. Kita ke sini. Terus kita register payment untuk dibayar oleh finance. Sudah kita lihat harganya dan juga memonya dan juga jurnalnya. Kita langsung create payment untuk alurnya. Nah, berarti ini sudah berhasil ya, sudah terpaid. Berarti order to cash itu flow agar proses dari quotation, habis quotation kita di overview inventory-nya lalu dibayar oleh finance-nya gitu. Kira-kira segitu aja video dari saya dan penjelasan tutorial dari saya. Sekian, terima kasih.